Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Agide Titah Pratiaksa, MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Estetika dan Artistik Produksi Acara, dan rekan-rekan dari Ilkom 5C yang saya hormati. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan materi tata artistik bidang televisi dan juga film. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Niputani Mahaswari, selaku moderator dan presentator pertama. Dan ada Agus Eka Pratama, selaku presentator kedua, dan Pandey Putujana Witsnyana, selaku presentator ketiga. Jadi, izinkan saya untuk memaparkan materi yang pertama, di mana itu ada tata artistik bidang program televisi dan film. Di mana di sini ada 5 poin. Yang pertama ada pemetaan visual, yang kedua ada tata rias, yang ketiga ada sinematografi, yang keempat ada pencahayaan atau lighting, yang kelima ada pemilihan warna atau color palette. Nah, tata artistik di sini sendiri dalam konteks program televisi dan film mengacu pada pengaturan estetika dan elemen-elemen visual yang digunakan untuk menciptakan pengalaman visual yang menyatu dan memikat bagi penonton. Ini mencakup sejumlah aspek yang berkontribusi pada kualitas keseluruhan dari segi seni dan estetika suatu produksi acara. Adapun beberapa elemen yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama ada pemetaan visual, di mana ini meliputi pemilihan lokasi, pembuatan set, dan penataan properti. Yang kedua ada tata rias, di mana ini melibatkan penataan rias wajah dan rambut para pemain untuk menciptakan karakter yang sesuai dengan cerita. Yang ketiga ada sinematografi, di mana ini mengacu pada penggunaan kamera, angle, gerakan kamera, dan pencahayaan untuk menciptakan komposisi visual yang menarik. Dan yang keempat ada pencahayaan atau lighting. Ini menciptakan efek visual dan atmosfer melalui penggunaan cahaya. Pencahayaan yang baik dapat memperkuat emosi dan fokus pada adegan-adegan yang tertentu. Dan yang terakhir ada pemilihan warna, di mana ini penggunaan warna yang dipilih secara hati-hati untuk menciptakan kesan tertentu atau mencerminkan tema tertentu. Nah, pemilihan warna dapat mempengaruhi mood atau emosi dari penonton, dari program televisi maupun dari produksi film itu sendiri. Baik, demikian yang bisa saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gede Agus Eka Pratama selaku presentator kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Hani tadi. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mendesain setting. Jadi mendesain setting itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh tim desainer untuk menciptakan sebuah program atau menciptakan lingkungan yang mendukung cerita dari apa isi film tersebut dan memberikan pengalaman yang sesuai dengan apa yang dikonsepkan oleh sang produser atau sang tim desainer. Dalam men-setting acara TV dan juga film, seorang desainer perlu memiliki kreativitas dan pemahaman yang baik tentang cerita dan konsep produksi serta kemampuan untuk bekerja dengan tim produksi dan sutradara seperti itu. Desainer juga atau desainer set yang disebutnya juga mempertimbangkan aspek teknis anggaran dan batasan produksi dalam menciptakan set atau settingan yang sesuai dengan program atau sesuai dengan kebutuhan dalam program acara yang dibuat. Mendesain program TV dan film adalah proses yang sangat kompleks dan melibatkan banyak tahapan. Setiap tahapan memiliki peranan penting dan menciptakan latar yang sesuai dengan cerita dan konsep dari film atau program TV yang dibuat. Nah, adapun langkah-langkah dalam men-setting atau membuat sebuah set dalam program TV, diantaranya ada sebagai berikut. Yang pertama itu ada riset. Nah, seorang desainer set atau seseorang yang ahli dalam men-setting
itu harus melakukan riset terlebih dahulu atau melakukan sebuah penelitian. Artinya penelitian yang mengkaji tentang apa sih yang perlu disiapkan ketika nanti film itu akan dibuat, seperti itu. Jadi sebisa mungkin seorang desainer ini akan menciptakan set yang serealistis mungkin dengan sesuai dengan kebutuhan acara tersebut. Jadi tim desainer itu harus dulu melakukan riset-riset atau penelitian-penelitian dulu, atau mencari informasi, menggali informasi terkait tema yang akan diangkat, program yang akan dibuat atau film yang akan dibuat, agar bisa sesuai dengan harapan nantinya. Terus yang kedua, setelah riset itu ada perancangan program. Nah, di sini adalah merancang program itu secara matang. Setelah dilakukan riset dan ditemukan hasilnya, kita lanjut kepada proses perancangan program, dimulai dari pembentukan tim produksi, penyatuan ide, dan lain sebagainya, supaya apa yang menjadi nanti alur dari film itu bisa lebih mudah karena sudah dirancang terlebih dahulu. Setelah dilakukan riset, baru langsung dirancang, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada praproduksi. Nah, dalam praproduksi ini semua apa yang sudah dirancang itu mulai dieksekusi sedikit demi sedikit dengan tim produksi, tentunya dengan sutradara, produser, dan soundman atau wardrobe dan lain sebagainya. Semua itu mulai dilakukan eksekusi sedikit demi sedikit sebelum memasuki nanti produksinya, seperti itu. Mulai dari membuat sketsa misalnya, terus memilih bahan properti dan lain sebagainya. Setelah dirancang, dilakukan riset dulu, temukan ide, dirancang. Dari ide tersebut baru dilakukan pematangan konsep lagi, disebut dengan praproduksi. Artinya mencari semua elemen atau hal-hal yang dibutuhkan sebelum nanti masuk ke tahap produksi. Lanjut, yang keempat itu ada namanya tahap produksi. Nah, di tahap produksi ini tim desainer memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap keberlangsungan sebuah acara atau program yang nantinya akan dibuat. Jadi, sukses dan tidaknya acara ini mengena atau dapat diterima oleh masyarakat adalah tergantung dari tim desainernya. Bagaimana mereka mengset atau mendesain acara tersebut melalui properti-properti yang ada agar sesuai dengan apa tema dari acara tersebut. Jadi, di sini di tahap produksi ini memang sedikit agak kompleks, dan memang sebenarnya tinggal eksekusi, tapi memang agak kompleks karena di sini adalah penentu sebuah keberhasilan dari acaranya nanti. Nah, lanjut setelahnya itu ada pasca produksi. Nah, setelah produksi selesai, dilanjutkan dengan pasca produksi. Dimulai dari melakukan seperti pengolahan editing dan lain sebagainya. Ini juga harus sesuai dengan set atau ide yang sudah dikonsepkan sebelumnya. Jadi agar para penonton atau para orang yang melihat film atau program yang dibuat itu bisa menikmati dan dapat menangkap pesan yang ingin disampaikan dalam program acara tersebut dengan mudah. Jadi di sini penting di editingnya. Di editingnya ini penting untuk kita nanti tim desainer bisa melihat atau memahami alur kegiatannya, seperti itu. Lanjut, yang terakhir itu ada panggung program TV. Nah, misalnya ketika akan membuat sebuah program TV, tentu ada settingan tempatnya. Jadi di dalam sebuah program itu untuk mendukung atau menambah kesan dramatisnya, itu tentu ada tatanan atau beberapa elemen pendukung seperti lighting, terus dan lain sebagainya. Gimana lokasinya, terus gimana baju yang digunakan oleh pengisi acara tersebut. Ini semuanya dilakukan, dikonsepkan dengan baik dan matang, seperti itu. Jadi agar panggung yang ada atau set yang digunakan, misalnya saja kalau acara TV dilakukan di studio, jadi studionya itu dikonsepkan seolah-olah real, seperti itu. Jadi bisa menggunakan properti-properti yang memungkinkan sesuai dengan program acara tersebut. Mungkin itu dia yang bisa saya jelaskan.
Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan selanjutnya akan dijelaskan waktu dan tempat saya akan kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi yang sudah diberikan oleh Gede Agus Eka Pratama selaku presentator kedua, dan akan dilanjutkan pemaparan materi oleh Pandey Putu Janaricena. Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur pembentuk set tata panggung program TV. Nah, saya akan jelaskan dulu sedikit. Sebuah set seharusnya menyediakan ruang yang cukup untuk berbagai sudut dan pergerakan kamera, penempatan mikrofon serta pergerakan boom, tata cahaya yang baik, serta pergerakan pemain secara optimal. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka harus terdapat 4 unsur yang membentuk set itu. Dan unit set standar seperti 2 unit yang digantung, yang ketiga di platform atau wagons, dan bagian-bagian kecil dari set atau set pitches. Baik, saya akan jelaskan secara perinci. Yang pertama itu ada unit set standar. Di dalam unit set standar ini terdiri dari papan yang bersifat lunak atau soft wall dan keras, yaitu hard wall, dan juga beragam modul set. Keduanya digunakan untuk meniru dinding interior maupun eksteriornya. Nah, meski stasiun televisi atau rumah-rumah produksi menggunakan papan dinding yang keras, papan yang lunak lebih praktis untuk keperluan pembelajaran di sekolah ataupun di kampus. Yang kedua ada unit yang digantung atau hanging unit. Sementara flat diletakkan di atas lantai studio dan hanging unit digantung pada jalur-jalur yang di atas atau overhead. Nah, jaringan lampu dan pelat cahaya ini termasuk di dalamnya adalah sebuah siklorama, drop, dan juga tirai. Kemudian yang ketiga ada platform dan wagon. Nah, dijelaskan di sini bahwasanya adalah berbagai macam platform merupakan alat-alat untuk membuat tinggi atau elevator device itu sendiri. Yang keempat ada bagian-bagian kecil dari set atau set pitches. Nah, set pitches ini merupakan suatu elemen penghias yang penting, terdiri dari barang 3 dimensi yang terpisah-pisah, seperti halnya pilar atau tiang 4 sisi, pilon terlihat seperti 3 sisi, sweeps elemen melengkung, layar lipat, anak tangga, periaktos, kata jamak untuk periaktos unit 3 sisi terlihat seperti pilon yang besar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mendesain dan membangun set program TV itu. Di sini saya dapat jelaskan bahwasanya perencanaan set diawali dari memahami kebutuhan naskah dan juga aspirasi dari seorang sutradara. Nah, perencanaan set sangat berkaitan dengan fasilitas waktu dan juga biaya yang tersedia. Perencanaan diawali dengan diskusi antar sutradara dan juga set designer dengan menggunakan sketsa, gambar berskala, tampak depan, perencanaan produksi set yang akan mendetailkan pekerja dan material juga diperlukan. Kemudian produksi yang lebih besar akan memberikan pertimbangan dari segi SOR atau pergerakan pemain, penempatan cahaya, custom, dan lain-lain. Sehingga kerjasama antar bagian menjadi sangat penting. Terdapat 3 perencanaan set, yaitu yang pertama ada floor plan, yang kedua ada elevation plan, dan yang terakhir ada studio plan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tata artistik dari film itu sendiri. Nah, saya dapat menyimpulkan sejak bahwasanya artistik adalah sesuatu yang sudah ada menjadi lebih berseni kembali. Tata artistik ini merupakan suatu rancangan mendesain dari kreator itu sendiri atau sebuah naskah atau skenario. Nah, art department crew yaitu art director, asisten art director, set director, runner, dan juga set builder adalah bagian-bagian dari tim produksi yang berhubungan dengan artistik. Nah, berikut adalah unsur dari tata artistik dari sebuah film. Yang pertama ada desain produksi. Dalam desain produksi bertanggung jawab untuk menciptakan konsep visual keseluruhan film. Mereka merencanakan dan mengatur set, properti, pencahayaan, dan juga elemen-elemen artistik lainnya yang untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan cerita film itu sendiri. Yang kedua ada penata set. Penata set ini sendiri berfungsi untuk bertanggung jawab untuk mengatur dan mendekorasi set dengan properti, furnitur, dan dekorasi lainnya. Mereka bekerja sama dengan desainer produksi untuk menciptakan tampilan yang konsisten dengan visi artistik film. Yang ketiga ada penata properti. Nah, penata properti ini memiliki tanggung jawab untuk mencari dan membuat serta mengatur properti yang akan digunakan dalam film itu sendiri.
Mereka memastikan bahwa properti yang digunakan sesuai dengan visi artistik dan mendukung cerita yang sedang diciptakan. Yang keempat ada penata cahaya. Penata cahaya atau grapher dalam tim pencahayaan bertanggung jawab untuk menciptakan pencahayaan yang sesuai dengan visi artistik dari sebuah film. Nah, mereka menggunakan berbagai jenis lampu seperti filter dan teknik pencahayaan untuk mencapai efek visual yang diinginkan. Yang kelima ada penata rias. Penata rias ini merupakan bertanggung jawab untuk merias wajah dari para pemain film itu sendiri. Mereka menciptakan tampilan yang sesuai dengan karakter dan suasana yang diinginkan dalam sebuah film. Yang keenam ada penata busana. Penata busana atau custom designer bertanggung jawab untuk merancang dan memilih kostum yang sesuai dengan karakter dan periode waktu dalam film. Nah, mereka bekerja sama dengan desainer produksi untuk menciptakan tampilan visual yang konsisten. Dan yang terakhir adalah tata grafis. Tata grafis atau graphic designer menciptakan elemen grafis seperti judul, grafik, animasi, dan juga efek visual yang digunakan untuk film. Tata grafis dapat memberikan informasi tambahan, meningkatkan visualisasi, serta memberikan identitas visual kepada film itu sendiri. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok 4. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.